Satu pewahyuan pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul apa parametermu. Parameter apa, alat ukur apa yang Anda pakai mengukur dalam hidup kekristenan yang kita jalani ini. Karena ini yang menentukan kita menang, alat ukur kita yang kita pakai, kita kalah, kita menang. Kita mengalami terobosan, kita mengalami berkat mujizat yang dahsyat. Tergantung ditentukan ini, alat ukur apa, parameter apa yang kita pakai mengukur dalam perjalanan iman kekristenan kita. Mari kita baca ayatnya saudara ya, Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Berarti kita masing-masing membaca satu ayat. Saya baca ayat 21, Anda 22, 23-nya sama-sama kita baca ya. Matius pasal 16, saya baca ayat 21, begini kata firman Allah. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan dikatakan apa? Menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Teruskan ayat 22 saudara. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23, mari sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sekali lagi, tema firman Allah ini bentuk satu pertanyaan. Dan ini saya sodorkan kepada Anda menjadi satu perenungan pertanyaan ini. Parameter apa, alat ukur apa yang kita pakai untuk kita ukur dalam perjalanan iman kekristenan kita. Anda lihat gambar yang pertama, apakah Anda menyadari dalam hidup ini bahwa ternyata ada begitu banyak orang Kristen yang hari-hari ini tersandung dalam perjalanannya ikut Tuhan. Saya ulang saudara ya, apakah selama ini Anda menyadari bahwa yang terjadi adalah di kanan kiri kita, sekitar kita, ternyata begitu banyak orang Kristen gitu loh, yang hidup kekristenannya tersandung, jatuh dia dalam perjalanannya ikut Yesus. Ada banyak orang tanpa sadari dia jatuh. Kenapa dia jatuh? Padahal kalau kita lihat, dia rajin ke gereja, masih ada dalam gereja. Sesungguhnya dia ibadahnya masih di gereja, bukan di gedung yang lain. Di KTP-nya masih Kristen, setiap minggu masih ibadah, bahkan mungkin terlibat dalam pelayanan di gereja. Ya, tapi hatinya mulai tawar. Itu kira-kira. Hatinya mulai ada kecewa. Hatinya mulai ada rasa kepahitan sama Tuhan. Memang masih ke gereja, masih berkata puji Tuhan, haleluya, shalom saudara, masih begitu. Tapi ternyata di dalam hatinya sudah mulai ada gap sama Tuhan, mulai ada jarak sama Tuhan. Kenapa mulai ada gap? Padahal tiap minggu ke gereja, komsel mungkin ikut, iya kan? Melayani Tuhan, iya juga. Tapi tanpa disadari, hatinya mulai ada rasa kecewa sama Tuhan. Mulai tawar, mulai hambar, mulai ada jarak dengan Tuhan. Kenapa mulai tawar? Kenapa ke gereja hari Minggu tapi hatinya mulai hambar? Karena mungkin dia berdoa-berdoa gak ada jawaban. Dia merasa dalam pengikutannya kepada Tuhan, kok saya gak ditolong Tuhan ya? Kok saya udah setia kayak begini kok punya masalah? Kadangkala parameter yang kita pakai mengukur Tuhan ya, atau kehidupan yang kita alami, parameter ukurnya adalah pikiran manusiawi kita. Saya boleh ingatkan sama saudara pagi ini,
Kalau Anda jalani hidup kekristenan ini, yang kita pakai menilai alat ukur adalah cara berpikir kita manusia. Saya mau kasih tahu, maaf, kata-kata saya sangat tidak enak. Tidak enak mendengarnya, tapi saya pagi ini harus katakan, lepaskan ini sama saudara. Ya, kenapa kita merasa saya katakan tidak enak? Saya katakan, karena kita mulai merasa begini, cepat lambat siap-siap saja, pasti tersandung. Kalau kita menilai hidup ini pakai alat ukur cara berpikir manusiawi kita, kok saya udah setia kok ada saja ya masalah. Kadang kita ngomong sama temen kita, tanpa sadar udah mulai tawar tuh hati mulai. Kita mulai ngomong sama suami, kita mungkin mulai ngomong sama papa kita, mama kita, kenalan kita, atau mungkin istri kita. Kita berkata gini, kok ada-ada aja ya masalah ya. Kita ini kurang apa coba sama Tuhan? Udah menabur. Kita kurang apa? Udah setia minggu ke gereja. Kita udah bantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Kok ada-ada aja ya masalah? Orang Jawa katakan, kok gak mandek-mandek yang masalah? Kok ada saja ya kesulitan? Kemarin masalah ini, sekarang masalah pekerjaan. Kemarin masalah ini, sekarang masalah yang baru. Yang kemarin belum selesai, datang masalah yang baru. Kadang mulut kita keceplosan berkata seperti itu, atau kalau tidak terlontar di mulut kita, hati kita mulai ada kata-kata itu, mulai terucap kata-kata seperti itu di hati kita. Itu tanda-tanda kita mulai tawar. Itu tanda-tanda mulai ada gap kita sama Tuhan. Masih ke gereja, masih melayani. Orang kalau seperti ini, sorry tidak enak saya katakan, siap-siap saja, tunggu saja Anda lihat. Pasti tersandung dia, jatuh dalam pengikutannya akan Tuhan. Kenapa? Parameter yang dipakai mengukur cara berpikir dia. Kenapa nggak pakai cara berpikir kerajaan Allah? Berpikirnya firman Allah, cara berpikir Kristus. Kadangkala kita melihat seperti itu. Saya banyak melihat, maaf kalau saya katakan, ada orang yang saya lihat itu bisa hamba Tuhan sih, bisa jemaat juga. Awal-awal kehidupan kekristenannya, pertobatan cinta mula-mulanya, on fire banget, luar biasa imannya. Ibaratnya kayak apa itu ya, kalau nanti lebaran atau tahun baru, itu kayak mercon tapi bukan mercon ya, kembang api ya itu ya, kembang api yang mungkin saya salah ngomongnya apa ya, kembang api semacam roket, itu apa sih namanya? Aduh, kadang-kadang ngomong lupa ya. Ingat tapi nggak bisa ngomong saya. Kembangnya kayak roket ya, dibakar, cuos ke atas tuh, air mancur itu ya, cuos. Itu melesatnya dahsyat, cepat ketepatannya kayak roket betul dia. Kembang api yang roket itu ya, cuos, tinggi dia. Tapi tahukah Anda, pada titik tertentu mandek dia, titik tertentu tinggi berhenti dia. Lalu apa yang Anda lihat? Jatuh dia, tersandung. Seperti itu banyak orang yang sering kita lihat. Kadang kita heran, dulu luar biasa, kata-katanya menghiburkan, ya kan? Kata-katanya bikin kuat kita. Tetapi 1 tahun kemudian, 6 bulan kemudian kita ketemu, nggak ada bekas. Urapan yang dulu kita lihat, nggak ada bekas. Pemakaian Tuhan yang luar biasa, karena dia mungkin seorang hamba Tuhan, tanpa bekas. Nggak ada kita lihat tanda-tanda firman Kristus ada di hati, di mulutnya, tanpa bekas. Sampai kita heran, loh kok berubah ya? Dulu begitu luar biasa perkataan firmannya yang keluar dari mulutnya. Dulu begitu luar biasa dia doakan saya. Kok sekarang tanpa bekas? Tersandung. Kenapa tersandung? Parameternya salah. Alat ukur yang dia pakai mengukur perjalanan imannya ikut Tuhan salah, tersandung. Siap-siap saja, sorry saya katakan, siap-siap saja, tinggal tunggu waktu. Kalau apa saja yang kita alami di dunia ini, mau seneng mau gak seneng, Anda gak bisa dong memilih cuma mau seneng saja ikut Tuhan. Mau yang mulia, mau kuasa, mau mujizat, mau berkat terus. Alkitab katakan, tanpa salib tidak ada mahkota, tanpa salib tidak ada kemuliaan. Anda maunya kemuliaan, salibnya gak mau, ya siap-siap saja, tersandung. Ini cara berpikir yang salah. Pagi ini perkenankan saya ingin meluruskan kembali iman kita. Tujuannya begini, saya mengasihimu,
supaya jangan ada di antara saudara yang tersandung dan jatuh tanpa bekas. Karena itu yang kita lihat dalam kisah yang barusan kita baca, Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Saya tertarik dengan ayat 23. Kenapa Petrus tersandung? Anda tahu siapa Petrus? Salah satu rasul Yesus. Ini salah satu pemimpinnya para rasul. Seorang yang hebat ngomongnya, imannya juga pasti hebat. Ketika perahu mau tenggelam, semua ketakutan kan saudara ya. Petrus berkata, jika benar itu adalah Engkau Tuhan. Semua diam ketakutan. Petrus yang ngomong, jika benar itu adalah Engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Yesus katakan, come on Petrus, datanglah Petrus. Petrus melangkah keluar dari air. Dia berhasil seperti Yesus, sama seperti Yesus, berjalan di atas air yang bergelombang besar. Semuanya ketakutan. Anda lihat, orang ini hebat sebetulnya. Tapi dalam ayat ini seperti tanpa bekas. Tersandung dia. Karena Yesus yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Mari saya baca Matius 16 ayat 23. Perhatikan ayat ini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, lihat kata-kata Yesus, enyahlah iblis. Dikonfrontasi, diserang Petrus. Enyahlah iblis, kata Yesus, engkau ini suatu batu sandungan bagiku. Sebab apa saudara? Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya dalam kisah Matius 16 ayat 23, yang dikonfrontasi, yang diserang bukan Petrusnya, tapi spirit pikiran yang ada dalam diri Petrus. Itu yang diserang. Karena Petrus berpikir gini, kalau kita baca ayat ini jelas ya, spirit pikirnya diserang, kamu ini batu sandungan bagiku. Jadi kalau ada tanya, kenapa orang tersandung? Hamba Tuhan kok jatuh tersandung? Karena dia pakai alat ukurnya pikiran manusia. Yesus berkata, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Harusnya jalani hidup iman Kristen kita, pakailah cara berpikir Allah. Ada punya masalah pagi ini? Atau ada yang lagi sakit hari ini? Berpikirlah pakai cara berpikir kerajaan Allah, bukan berpikir manusia. Spirit berpikir manusia itu membuat kita tersandung. Ya, engkau ini hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu batu sandungan bagiku. Tersandung dia. Makanya kalau kita kembali kepada ayat 21, 23, saya minta tolong multimedia balik lagi. Di ayat 21 Yesus itu bicara, atau saya baca saja ya pelan-pelan ya supaya Anda paham ya. Karena ini sifatnya kan mengajar ya. Jadi saya baca dari ayat saja. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Yesus mulai bercerita bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Untuk apa ke Yerusalem? Yesus berkata begini, menanggung banyak penderitaan. Yesus ngomong, bicara, mengajar soal penderitaan. Aku nanti akan menderita di Yerusalem. Lalu apa lagi? Ya, dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu ada kata ini, lalu dibunuh. Petrus, murid-murid dengar kata dibunuh, ditangkap, menderita. Bukan cuma itu saja, sampai mati dibunuh. Begitu dengar kata dibunuh, kata di belakangnya udah hilang, lupa mereka. Yesus katakan di belakangnya, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu hilang kata-kata. Yang nancep di pikiran, di hati adalah aku menderita, aku sengsara di Yerusalem, aku dianiaya oleh imam-imam dan pihak tua-tua, bahkan dibunuh. Kata itu nancep, dibangkitkannya lupa. Lalu apa yang terjadi? Petrus yang rupanya dia ikut Yesus, jadi rasulnya Yesus, jadi muridnya Yesus. Yesus dibuka rahasianya. Kenapa dia tersandung jadi batu sandungan? Sebab cara berpikirnya berpikir manusia, yang spiritnya diserang sama Tuhan. Kamu mestinya berpikir Allah, bukan cara berpikir manusia. Kamu batu sandungan bagiku. Makanya lihat, orang kalau cara berpikir manusia, dia akan kayak Petrus begini. Yesus ngomong penderitaan,
Yesus ngomong sengsara, disalib, dibunuh di Yerusalem. Maka Petrus langsung tarik tangan Yesus ke samping dan menegur dia. Kok berani ya Petrus menegur Yesus? Atas dasar apa Petrus berani tarik tangan Yesus? Lagi ngajar. Nah, sopan sebetulnya. Saya suka kasih gambaran. Kalau saya gembala lagi mengajar firman seperti ini, lalu misalnya salah satu full timer gereja Rio misalnya main keyboard, tiba-tiba tarik tangan saya, menegur saya. Lu atas dasar apa? Kok berani banget di depan banyak orang yang mendengar? Itu kan nekat. Coba punya gambaran gak? Itu yang dilakukan oleh Petrus. Menegur itu perbuatan nekat. Atas dasar apa? Dia berkata begini, Tuhan lihat kata-kata ini, 22. Ini penting, ini penting. Ini message penting buat saudara. Ini pewahyuan yang penting jadi rema buat kita. Kenapa dia nekat? Dikatakan itu ini, Tuhan, Petrus pikirannya loh. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Apalagi hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Itu kata Petrus. Anda lihat coba gambar ini. Anda lihat gambar berikutnya. Mengapa setelah memutuskan mengikut Yesus, maka proses pembaharuan pikiran harus segera dimulai. Begitu bertobat, percaya pada Yesus, langkah yang harus kita lakukan apa? Pembaharuan pikiran. Kalau enggak, siap-siap tersandung. Itu yang terjadi pada Petrus. Pikirannya dia berkata gini, itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau Tuhan. Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Petrus berkata, enggak mungkin deh, engkau kan anak Allah. Karena gini loh saudara ya, bagi pikiran Petrus, saya kembali pada pola pikir manusia. Pokoknya gini, poin penting pertama, pewahyuan penting pertama yang saya lepaskan sama saudara. Cara berpikir manusia itu dapat membuat kita tersandung sebagai orang percaya. Dengar baik ini. Cara berpikir manusia, ini pewahyuannya, ini dapat membuat orang tersandung dia sebagai orang percaya. Kenapa tersandung pikiran manusia kita? Bagi pikiran Petrus, rekodnya Yesus nggak mungkin dong ditangkap. Dalam pemikiran manusiawinya Petrus, kerangka berpikirnya, nggak mungkin lah Yesus anak Allah, Mesias yang hidup itu bisa kalah. Dalam benak pikiran Petrus, nggak mungkin Yesus kalah. Karena memang Petrus itu melihat Yesus berjalan di atas air. Hebat kan? Yesus itu bagi Petrus kayak Superman. Mana ada Superman kalah? Mana ada ceritanya di film Superman mati? Bagi Petrus, Yesus punya track record yang tak terkalahkan, tidak bisa mati gitu. Nggak bisa orang kalahkan, apalagi ditangkap. No. Dalam pikiran Petrus begitu. Makanya saya katakan, kalau kita beriman pada Tuhan, tapi cara berpikir kita manusia, ya siap-siap saja akan pasti tersandung. Petrus tersandung karena ini. Dia berpikir, nah mungkin kalah, mana bisa ditangkap. Petrus tuh pernah lihat loh, ketika Yesus bawa dia ke Gadara di Gerasa. Itu orang kerasukan setan legion, 2000 setan lebih merasuk satu orang. Yesus gak ngomong apa-apa. Yesus gak usir itu setan dalam diri orang dari Gadara itu. Orang yang kerasukan setan datang sendiri sama Yesus, sujud menyembah. Jangan hukum aku sekarang kan belum waktunya. Setan ketakutan loh. Petrus lihat 2000 setan lebih legion ketakutan. Yesus gak bikin apa-apa. Petrus lihat loh. Iya. Bahkan dia lihat yang namanya Lazarus, tubuhnya sudah busuk 4 hari dalam kubur. Yesus cuma ngomong 2 kata. Lazarus, 3 kata. Lazarus, marilah keluar. Dia lihat badai besar. Yesus berkata, diam, tenanglah. Badai alam semesta pun tenang. Itu Petrus lihat. Makanya dalam pikiran Petrus gini, mana bisa anak Allah ditangkap. Karena kalau Anda baca dalam Matius 16 ayat 15-16, perikop ayat di atasnya, Yesus tanya sama murid-muridnya, menurut kamu semua siapa aku ini? Nggak ada yang bisa jawab. Ada tahu siapa yang bisa jawab? Petrus yang jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu di pikiran Petrus, Yesus anak Allah, mana mungkin bisa kalah, mana mungkin bisa ditangkap. Tapi tetap saya mau katakan, Anda kalau ikut Tuhan,
lalu cara berpikir kita nggak dibaharui. Makanya tadi saya katakan kan dari awal, kalau kita cari cara berpikir kita kayak Petrus, kerangka berpikir manusia. Orang setia kok ngalami masalah. Kadang kita ngomel kan, ada aja ya masalah ini ya. Kemarin udah masalah kok ada aja. Kalau orang Jawa katakan kok ono ae ya, kok ada saja ya. Belum selesai datang masalah baru. Ini cara berpikir yang salah loh. Sorry, saya mau katakan terus terang. Cara berpikir manusia itu dapat membuat tersandung kehidupan orang percaya. Saya tidak ingin Anda tersandung. Ikut Tuhan, iman Kristen, pakailah cara berpikir Kristus. Makanya hal pertama, begitu kita percaya pada Yesus, yang harus kita lakukan apa? Baharui pikiran kita. Lihat Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Ayo Bapak Ibu Saudara sama-sama kita baca dong ayat ini. Roma 12 ayat yang kedua. 1, 2, dan 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, terus sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nasihat firman Allah, kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Cara berpikir kita, cara hidup kita. Firman mengajar keras, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, renewing your mind. Berubahlah cara berpikirmu, kata Alkitab dalam bahasa Inggris. Begitu percaya pada Tuhan, begitu bertobat secara pribadi mengakui Yesus juru selamat Tuhan kita, harus segera pikiran kita dibaharui. Kalau enggak, tersandung tanpa bekas. Nanti orang kaget, kok kata-katanya ngomongnya beda ya. Dulu Tuhan luar biasa. Dulu kalau ketemu kita ngomongnya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Pak percaya Pak, Tuhan kasih tolong hidupmu. Sekarang gak ada. Sekarang penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh kepahitan, ngomel aja tanpa bekas. Kenapa? Itu ciri-ciri orang Kristen tersandung. Itu ciri-ciri hamba Tuhan, pelayan Tuhan tersandung. Ngomongnya nggak ada Tuhan, nggak ada perkataan firman lagi, tersandung. Saya tidak ingin Anda tersandung. Belum terlambat pagi ini. Baharui cara berpikir kita. Karena kenapa kita mesti baharui cara berpikir kita? Oh iya, karena dunia dan kerajaan Allah, saya ulang, cara berpikir dunia dan kerajaan Allah itu mempunyai parameter, punya alat ukur yang berbeda. Saya mau kasih contoh saudara ya. Jadi dengar baik-baik pada poin bagian ini. Kenapa cara berpikir kita mesti berubah? Jalani iman Kristen bukan cara berpikir kita manusia. Hadapi realita hidup, kadang masalah datang, berpikirlah kerajaan Allah. Oh, aku sedang diproses oleh Tuhan. Oh, Tuhan izinkan terjadi, pasti untuk mendatangkan kebaikan. Berpikirnya positif, bukan berpikir negatif. Ada-ada aja ya masalah ini, belum selesai kok datang lagi. Nah itu dibaharui itu pikiran. Kalau tidak, sorry, siap-siap tersandung tanpa bekas. Saya tahu apa yang saya katakan sangat-sangat tidak enak Anda mendengarnya, tapi saya harus berani mengatakan kepada Anda, karena ini firman Allah. Saya gembalamu mengasihimu. Jangan tersandung. Makanya baharui pikiran. Karena cara menilai alat ukur kerajaan Allah dengan alat ukur dunia itu beda. Saya kasih perbandingan. Parameter, lihat gambar ini. Parameter atau alat ukur tentang namanya kebesaran, kemuliaan misalnya, kehebatan seseorang di dunia ini. Cara pandang dunia, cara berpikir dunia dengan cara pandang, cara berpikir kerajaan itu beda loh. Kalau kita baca dalam Lukas 22, 24 sampai 27, ya, ini ada satu konflik di antara para murid. Saya berharap kelihatan ini ayat ya. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Apa yang dipertengkarkan saudara ya? Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Besar-besaran, aku yang paling hebat, aku yang paling besar. Ribut, konflik, bertengkar. Lalu ayat 25, Yesus berkata kepada mereka,
raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dengan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Lihat ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian, kita tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu, terbesar menurut kerajaan Allah bagaimana? Hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, yang paling terakhir, ya, dan memimpin sebagai pelayan, sebagai hamba yang melayani, rendah malahan. Lihat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan itu ukuran dunia, dilayani? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu. Yesus kasih contoh, lihat aku sebagai pelayan, rendah pelayan itu. Tapi aku rendah pelayan. Ini cara berpikir kerajaan Allah. Karena Yesus itu kan mengajarkan the kingdom of God. Datang kerajaan Allah. Yang dia ajarkan adalah prinsip kerajaan Allah. Terbesar, termulia, terhebat dalam kerajaan Allah. Justru dia melayani. Justru dia mengalah. Justru dia rendah. Beda dengan tingkat kebesaran seseorang. Ya, di dunia ini itu akan menentukan fasilitas yang dia dapatkan. Ini cara dunia maksud saya. Saya tadi lupa menambah ini kalimat. Tapi yang saya tulis ini adalah parameter alat ukur penilaian dunia. Tingkat kebesaran seseorang di dunia ini itu akan menentukan fasilitas yang dia dapatkan. Dan kita masih hidup di dunia. Kadang saya saja sebagai pendeta ya merasakan itu. Ya, karena mungkin saya tidak usah ngomongin yang lain ya. Ngomong skup saya saja pendeta. Kadang pendeta itu ada kelasnya, jujurlah. Memang begitu saudara ya. Saya mau ngomong bagaimana, tidak ngomong bagaimana gitu saudara ya. Pendeta saja itu ada level kebesarannya. Oh, ini pendeta besar dari ibu kota. Tidurnya mesti di hotel bintang 5. Loh, kenyataan itu di dunia. Betul memang begitu. PK-nya persembahan kasih. Oh, ini pendeta besar. Beda dong. Itu kenyataan kan. Di dunia masihan kita hidupnya. Kebesaran seseorang itu menentukan fasilitas yang dia dapatkan dan nikmati. Itu di dunia seperti itu. Tidurnya di sini, PK-nya di sini. Nanti dia mesti dijemputnya pakai ini dan segala macam ini. Banyak hal. Pendeta saja hamba Tuhan itu ada level kebesaran. Oh, dia hebat, dia besar, dia terkenal, mesti diperlakukan begini. Itu di dunia. Tapi dalam kerajaan Allah, Anda lihat gambarnya dengan cepat karena waktu jalan terus. Orang besar di mata dunia adalah orang yang dilayani. Makin besar menentukan fasilitas yang dilayani. Dilayanilah, hospitality-nya makin luar biasa. Gitu kira-kira, Anda nangkep ya. Pejabat lebih tinggi jabatannya, hospitality-nya pasti beda sama yang pejabat masih di bawah jabatannya. Itu realita. Itu realita Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang besar di mata Tuhan, orang besar di parameter kerajaan Allah, itu adalah orang yang melayani. Makanya Yesus pernah berkata begini, orang yang melayani itu dihormati oleh Bapakku yang di sorga. Kadang-kadang kita melayani di gereja saja ya, maunya yang tampil kan. Oh, kalau bisa kayak Pak Yohanes khotbah. Nah, setiap orang itu beda-beda ya. Tidak mungkin gereja bisa khotbah semua. Kalau ada bisa khotbah ya tidak apa-apa, ganti saya gitu kira-kira saudara ya. Tapi kadang-kala ada orang saudara yang ketika dia dalam pelayanan, ketika dia melayani Tuhan, kadang-kala gini, ketika dikasih misal terima tamu atau jalankan kolektor, aku gini kok suruh kolektor ngederin, tidak tahu diri pendeta ini. Padahal apapun bentuk pelayanan, mau seperti apapun, Alkitab katakan dia dihormati oleh Bapa. Orang besar di mata Tuhan dalam penilaian pemikiran kerajaan Allah itu rendah, itu melayani. Itu baru hal kebesaran. Saya tambah satu lagi ya dengan waktu ya. Bagaimana dengan alat ukur parameter namanya kemenangan? Anda lihat dengan cepat gambar berikutnya. Sadar atau tidak, kita ini sedang berlomba bertumbuh dalam keserupaan seperti Kristus. Jadi kita itu bertumbuhnya, berlombanya di laga perlombaan ini adalah
bukan semakin kaya. Perlombaan kita bukan tambah kaya, bukan tambah banyak uang kita. Iman kekristenan kita tuh berlomba cepetan itu apa? Semakin serupa seperti Kristus. Jadi saya berharap Anda bisa mengerti ya. Soal menang saja. Ukuran cara berpikir jalan menang itu menang apa? Makin kita mirip kayak Kristus, karakter kita makin berubah. Itu menang. Menang mengikis ego kita. Menang mengikis kesombongan kita. Oh, enggak gampang. Saya pernah ajarkan khusus sama saudara tentang kesombongan. Saya pun ngeri yang mengajar. Karena yang namanya kesombongan itu bisa muncul bermanifestasi dengan banyak rupa. Kita merasa gak sombong. Tuhan katakan, lu sudah sombong, lu kebangetan, lu dapat mana itu dari berkat itu. Kadang tanpa sadar muncul dalam berbagai macam banyak manifestasi. Menang itu urusannya kerajaan surga adalah makin serupa seperti Kristus. Itu perlombaan kita. Bukan makin banyak uang kita, makin kaya, makin kuat. Bukan. Menang itu kadang-kadang gini. Bagi dunia, kalau kita ngalah, goblok kamu. Sorry ya kata-kata saya. Kadang butuh kata-kata yang lugas apa adanya. Supaya sadar, iya ya gitu. Mengalah. Padahal kita gak salah. Itu bagi dunia katakan, bodoh kamu. Pecundang kamu. Ya. Tidak pintar kamu, kurang pengalaman kamu. Bagi orang dunia mengalah itu bodoh. Tapi justru dalam parameter kerajaan Allah, orang mengalah itu menang. Orang mengalah ketika kita nggak salah, nggak mau ribut sama seorang, kita sadar Tuhan katakan nggak boleh balas kejahatan sama kejahatan. Kita ngalah. Saya katakan. Saat kita ngalah karena firman, karena kita mau bertumbuh serupa seperti Kristus. Anda tahu, ketika kita ngalah, itu ada karakter ego kita yang keluar. Yang ada apa? Karakter Kristus yang masuk. Anda ngerti maksud saya ya? Ketika kita mengalah, dunia katakan bodoh kamu, geblek kamu. Tapi saat kita mengalah, itu ego kita itu keluar. Kesombongan kita keluar. Kita kan nggak mau kalah, dibodohin sama orang. Tapi kadang-kala kita mesti ngalah. Contoh terakhir deh lalu selesai. Contoh Anda lihat kisah tentang Abraham, Kejadian pasal 19. Ini saudara yang Kejadian 13 ayat 9 sampai 11. Kalau Anda kelihatan, saya cerita saja. Abraham itu ngalah sama keponakannya. Lot, jangan kita bertengkar. Apa kata dunia? Lu ke kanan, ke kiri. Kalau kamu ke selatan, ke barat dan seterusnya. Ngalah Abraham. Kamu pilih dulu. Lot pilih semua yang terbaik. Yang gak terbaik bagiannya Abraham. Abraham ngalah loh. Lot pilih Sodom. Kayak taman Tuhan. Singkat kata saya potong dengan cepat. Abraham ngalah sama keponakan. Ini kalau orang dunia lihat. Bodoh. Kok bodoh. Engkau kok gak pintar. Dibodohin sama keponakan. Tapi Anda lihat. Dalam Alkitab nanti kita tahu ending ceritanya. Yang happy ending bukan Lot. Lot keluar dari Sodom, tidak punya apa-apa, cuman baju melekat di badan. Untung dia tidak jadi barbeque, daging panggang. Hancur semuanya. Anda lihat yang menang siapa happy endingnya? Abraham. Ngalah itu menang. Coba ada cara berpikir seperti ini, cara berpikir manusia. Oh kita pasti tersandung. Oh kita balas, kita hajar gitu. Tapi Alkitab katakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tanpa sadar masih ke gereja. Seperti ini tadi saya katakan. Tapi gak taat sama Tuhan. Tersandung. Itu kalau diterusin gak dibaharui pikirannya. Nanti lenyap semuanya tanpa bekas. Nanti gak ada rohaninya. Saya tidak ingin Anda tersandung. Belum terlambat. Baharui cara berpikir kita. Sehingga parameter yang kita pakai untuk mengukur menjalankan iman Kristen kita. Parameternya Kristus. Parameter kerajaan Allah. Makin bertumbuh dalam Tuhan, biarlah hari ini kita juga yang berdoa puasa, kita semakin diubahkan oleh Tuhan.